Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Isbahuli Ustaz atakallam bil lughatil Indonesia bagot. Nah. Sambutan nggih Bu nggih. Sambut napa? Pembuka acara moderator pakai bahasa Indonesia nggih. Wajib soal izin riyen nggih. Pertama-tama yang saya hormati dan saya ta'zimi bersama pendiri Pondok Pesantren Al Munawwarah Kiai Haji Ahmad Zaini bin Zaid dan pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwarah Dr. Kiai Haji Muhammad Farid Zaini beserta keluarganya, dan tak lupa kepada jajaran pimpinan Yayasan Islam Al Munawwarah, dan saya hormati juga kepada para hadirin dan hadirat dan santri baru dan santriwati baru 2022-2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan hidayah, maunah, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul, bisa bermuwajahah di acara sosialisasi santri baru 2022-2023 di Pondok Pesantren Al Munawwarah. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, di sini saya sebagai pembawa acara ingin membacakan serangkaian acara. Yang pertama pembukaan, dan yang kedua sambutan ketua panitia, dan yang ketiga sosialisasi Pondok Pesantren Al Munawwarah, dan yang keempat sosialisasi Madrasah Al Munawwarah, dan yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam penutupan. Setelah itu penandatanganan surat pernyataan santri baru, dan setelah itu isoma sholat Jumat, setelah itu foto calon santri baru. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita baca Al-Fatihah bersama. Semoga acara sosialisasi ini bisa berjalan dengan lancar dan juga kita mendapatkan barokah dan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari ketua panitia yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mujabun MPDI. Kepada beliau kami persilakan, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil muhtaram ad-doktor asy-syekh Al-Hajj Muhammad Farid Zaini, Kamudir al-Ma'had Al-Munawwarah Al-Islami, wal muhtaram jami' al-asatid wal asatidah fi Ma'had Al-Munawwarah, wal muhtaram jami' al-muhadirin rahimakumullah.
Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan silaturahmi dan sosialisasi wali santri baru Pondok Pesantren Al Munawwaroh. Kemudian saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua wali santri, segenap wali santri yang telah memilih Pondok Pesantren Al Munawwaroh sebagai lanjutan pendidikan putra-putri ibu bapak semuanya. Dan kami mewakili para asatid, mewakili Pondok Pesantren Al Munawwaroh, mewakili panitia PSB, mohon maaf sebesar-besarnya karena kurangnya rasa penghormatan kita kepada Bapak Ibu semuanya. Ada yang kepanasan di sebelah sana, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang acara ini kita mendadak gitu. Acaranya mendadak. Ini teropnya sebenarnya untuk acara haflah besok hari, tapi kita minta dimajukan 1 hari. Sudah kita bilangin untuk petugas teropnya ternyata tidak siap gitu. Bilangnya siap tapi ternyata tidak siap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa pondok ini sudah berdiri selama 25 tahun sejak tahun 1997 nih Ustaz ya. Ya. Jadi pondok ini didirikan tahun 1997 dan sekarang umur yang ke-25-nya. Tentu dalam umur yang panjang itu sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang didapatkan oleh santri. Banyak sekali alumni-alumni sini yang sudah sukses. Ada yang sudah mendirikan yayasan sendiri, ada yang menjadi guru, dosen, ada yang menjadi mubaligh dan lain sebagainya. Dan tahun kemarin kita sudah memberangkatkan 6 santriwan dan 2 santriwati ke Mesir. Tepuk tangannya. Dan tahun ini insya Allah besok malam akan diwisuda sebanyak 8 santriwati hafid Al-Quran 30 juz dan 2 santriwan yang hafid 30 juz insya Allah. Jadi saya doakan semoga anak-anak sini yang mendaftar kali ini bisa selesai Al-Qurannya 30 juz, bisa selesai pendidikannya, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, di zaman yang sekarang ini pendidikan itu dituntut banyak hal. Dituntut santri-santrinya, siswa-siswanya agar bisa punya pikiran yang luar biasa, punya keterampilan, punya sikap yang bagus. Nah, 3 hal ini itu harus adalah bukti bahwa pendidikan itu berhasil. Banyak sekali pendidikan yang bisa mencerdaskan orang, tapi sikapnya kurang baik. Ada yang sikapnya bisa menciptakan sikap yang baik terhadap anak-anaknya, tapi kecerdasannya kurang baik. Nah, pesantren ini itu menjadi pilihan pendidikan yang paling tepat di zaman ini. Karena selain nanti santri dituntut untuk cerdas, untuk terampil, untuk sikapnya bagus, juga dituntut untuk bagus hubungan
dia sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pondok pesantren ini insya Allah siap kita merawat, mendidik putra-putri ibu semuanya. Karena Bapak Ibu semuanya, bahwa nanti anak ketika masuk pesantren itu nanti dituntut untuk mendapatkan ilmu yang kafah. Ilmu yang kafah itu yang ilmu yang bisa ilmu umumnya punya, ilmu agamanya juga punya. Jadi santri nanti bisa belajar ilmu umumnya di pendidikan formal kita, MA dan MTS. Untuk pendidikan agamanya kita di pesantren. Juga dituntut harus alim. Alim itu mengerti dan mengamalkan. Jadi selain santri nanti kita bina untuk belajar biar mengerti, juga kita bina untuk mengamalkan. Setiap hari kita bantu adik-adik kita untuk mau sholat berjamaah tepat waktu, untuk melaksanakan istighosah, untuk praktek ibadah-ibadah sunnah, puasa, sholat malam dan sebagainya. Itu tidak lain adalah dalam rangka menyiapkan generasi yang bisa selain dia pintar juga dia punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, yang 4 tadi itu. Kemudian terakhir perlu saya jelaskan Bapak Ibu semuanya, bahwa memondokkan santri itu bukan cuma santrinya saja yang harus taat ke pesantren. Jadi orang tuanya juga harus taat ke pesantren, gitu. Jadi misalkan anak di pondok pesantren itu diwajibkan sholat jamaah, kalau bisa orang tua juga di rumah sholat jamaah. Kalau di pesantren anak dituntut untuk sholat malam, kalau bisa orang tua juga nirakati anak buat sholat malam. Insya Allah kalau orang tua sama anaknya sama-sama melaksanakan kewajiban-kewajiban pondok, insya Allah anak akan menjadi anak yang berhasil. Dan kita doakan kepada semua santri dan santriwati baru, semoga di sini nanti semua kerasan dan berhasil mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya karena persiapan kita yang kurang matang, karena penghormatan kita yang kurang. Kami benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian sambutan dari Ketua Panitia Ustadz Mujabun. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat apa yang telah disampaikan oleh beliau. Untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi Pondok Pesantren Al-Munawwarah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Rozak MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru ma syi'atillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-muhtaram wal mukarram murabbi ruhina wa jasadina Asy-Syaikh Muhammad Farizani Asy Al-Hajj wal muhtaram jami'ul asatid wal asatidah ma'haduna al-mahbub al-ma'had al-islami al-munawwarah wal hadirin wal hadirat fi hadhil majlis insyaallah al-mubarak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut, bapak-bapak, ibu-ibu sehat nggih? Niki lanjut bahasa Arab nopo bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Nek bahasa Indonesia rodok lancar, nek bahasa Arab tambah lancar, tambah gradul-gradul. Pripun bahasa Indonesia? Niki insyaallah materine inggih menika tentang kepesantrenan. Insyaallah niki rada santai. Dadi ngapunten niki mangke nek ujug-ujug bahasa niki rada ngalor ngidul nggih di ngapunten mawon nggih wong ngancene nggih ngenten iki. Santri niku wis bahasane ngenten nggih Kang. Alhamdulillah. Pondok pesantren Al-Munawwarah sampun dijelasaken niki wau kalih panitia nggih menika didirikan tahun 1997. Tahun 1997 nika kula iki bahas umur, nek bahas umur iki rada bahaya. Kate ngaku enom kok ketok tuwek, kate tuwek kok tasih enom. 97 niku Bu kula tasih umur 5 tahun. Berarti umur kula piro rek? 97 tahun 97 iku kula tasih eling Bu, niku kula riyen nggih kula crita mawon nggih. Saderenge kula bahas tentang prestasi Al-Munawwarah. Tahun 97 niku kula umur 5 tahun kula pun mlebet mriki. Nuancene tiyang mriki kula. Asli tiyang mriki kula. Griya kula mriku. Ngajeng masjid niku riyen mbah kula. Dadase memang semerep seluk-beluk pembangunan pondok pesantren pertama kali. Tahun 97 niku Bu, niku sampun wonten TPQ. Riyen TPQ riyen. Dadase kula umur 5 tahun niku pun mlebet mriki tapi mboten pondok, ten TPQ. Tahun 97. Harian pondok iku ten Ngajeng. Ten gene griya kiai mriku. Lah niki dereng wonten. Wah, tasik kebon-kebon ngoten niku wae. Tahun 97. Niku kula pun mlebet mriki. Salajengipun nggih menika 2005. 2005 lah barulah kula mlebet niki sekolah. Kados adik-adik niki daftar sekolah. Nek riyen TPQ riyen sekolahe teng ngene MI Mujahidin. Pundi niku? Parimono. Nggih, ten mriku niku. Tahun 97 niku tasih TPQ, tasih nyar-nyaran, riyen niku santrine niku Masya Allah, santri riyen-riyen sing sakniki Bu, sing dicriosaken niki wau pun enten sing gadah pondok kiambak. Kakak kelas kula nggih menika Gus Solah. Namine pun Gus Sekolah. Nek riyen kula manggil nggih Kak Solah ngoten wong kakak kelas. Kang Solah iki rada nyantai mawon nggih. Kang Solah, kok Kang Solah sakniki pun gadah pondok. Gus Solah niki Kiai Solah niki riyen nggih pondok teng mriki. Sakniki pun gadah pondok kiambak ten gene Bandung Jawa Barat, Pondok Al Khalili. Masya Allah. Sampun wonten nggih enten sing ndherikaken yayasan. Enten niku nggih angkatan-angkatane kula, angkatane ustad-ustad anu. Dados sing dereng dados kiai nggih kula tok niki. Wis dadi santri wae sak lama-lamane, mboten napa-napa. Niku prestasi sing tercatat Bapak. Sing mboten tercatat kuwadah. Enten sing sampun menurut informasi omong-omongan nggih dereng tercatat teng ngene kantor niku enten sing pun derek IKD. IKD niku napa? IKD enten sing semer Pak.
IKAD niku Ikatan Dai Indonesia. Jadi pun dados dai ini Ikatan Indonesia. Terus enten melih sing sampun napa nggih? Wis pokoke kuwadah. Dados niki santri. Nah niki prestasi-prestasi ini kita dapatkan, kita capai satu dengan otomatis dikatakan adalah didikan Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Nah saat niki nopo sih pendidikannya Al-Munawwarah niki nopo? Nek ten gene banner, ten gene pamflet, ten gene nopo? Sing jenengan waos sakderenge daftar niku unggulan-unggulan atau program unggulan ten gene Pondok Pesantren Al-Munawwarah, slide-nya bisa ditunjukkan Mas. Slide untuk yang pertama. Wah, nah saged dilingali nggih. Sing pertama niku enten foto kula. Fotone nggo wanteng, fotone wonge mbok. Fotone nggo wanteng. Nah, ibu-ibu sayangi kok ibu-ibu gak ketok rek. Bapak-bapak kan blendak nek delok wong lanang. Nah, ketinggal Bu nggih, nggo wanteng Bu nggih. Nggih. Wis. Nah, slide yang kedua nggih menika tentang program-program unggulan. Sing pertama, Pak, program unggulan nggih menika dari dulu sampai sekarang niku mboten berubah. Nggih menika nomor setunggal bahasa. Multi bahasa, bahasa Arab kali bahasa Inggris. Prestasine wis mboten kena diomong. Sampai zaman kula nggih Ustaz tasih eling. Pokok nek santri Al-Munawwarah melok lomba sing jenenge debat bahasa Arab, pidato bahasa Arab, wis ora katik gawe juri. Mesti menang. Juri ki wis sampean mulai, Pak. Mesti sing menang Al-Munawwarah. Sampai nate kula niku, zaman kula kali Ustaz-ustaz niku, Ustaz Anggi, Ustaz Anton bodal daftar perlombaan. Niku wis dicatat. Iki kok jatahe 1 2 3 iki mesti Al-Munawwarah. Saestu sampai nate mlebu koran. Mlebet koran mangke sing saking madrasah niku. Mlebet koran perkara napa? Tertinggi sak Jombang napa Jawa Timur Ustaz nggih. Mangke niku. Pun mboten kaya diomong nek ancene prestasi bahasa. Karena memang itu adalah program unggulan yang diajarkan ten ngene Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Jadi ngomong bahasa Arab, Bu. Wah, tes-tes ngomong bahasa Arab. Nah, ten mriki iki biasane niki dilatih lari-lari. Debat niku nggih bahasa Arab. Jadi jenengan niku nek kira-kira pinter bahasa Arab, ngomel niku nggih bahasa Arab. Ngoten. Lah nate kula iki diceritani alumni mriki menikah angsal sami-sami alumni mriki. Nggih, diceritani. Dadi padha pinter bahasa Arabe nggih nalika waktu niku geger, nggih mboten geger, nggih lumrah nggih rumah tangga niku enten ngono iku lumrah. Lho, ngoten tukarane nggih bahasa Arab, Bu. Coba bayangno sampean. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar ngono. Bahasa Arab. Geger. Gegere napa? Gara-gara tempe. Tempe niku kesuwen ngwalek oleh gosong. Lho ngoten niku diprotes nggih bahasa Arab. Lho bayangno niku. Santri mriki, Mas. Jadi nek awan dhewe tanggane iku arek-arek iku lapus sholawatan, padahal tukaran. Padahal tukaran. Kenapa? Bahasa Arab sing didamel. Lho, nate niku cerita. Ustaz, kula nate geger kali sami alumni mriki. Nikah sama lho, bahasa Arab sing didamel tukaran. Masya Allah. Dadosi adik-adik mangke sampean iso wis pokoke mriki niku. Nah, sing perlu dilurusaken nggih menika wau saking panitia mengatakan bahwasanya di sini mangke anak-anak jenengan sedaya niki, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak niki dituntut untuk belajar. Sebenarnya mboten dituntut, Pak. Nek nuntut niku kok sawangane nuntut maksa nggih. Tapi dididik, kita ajarkan supaya menjadi sing jenengan tujuaken ten mriki iki napa. Niku kula niku dididik kali ustaz-ustaz. Mboten dituntut. Nek dituntut kok sawangane maksa ya. Tapi dididik, diulangi, diajarkan, diuruki. Dan insyaallah mangke nek pun menurut peraturan-peraturan kali sing diaturaken ten ngene pondok pesantren, insyaallah niku dados. Lah mangke insyaallah akan disebutkan
prestasi-prestasi yang sudah dicapai di pondok pesantren maupun di madrasah. Nek pondok pesantren pun mboten kena diomong. Kula sampai bingung, Bu. Ten ngene kantor iki kate ngomong apa ya prestasi? Wis kakean. Saking akeh iki kok diomongno, iki gak diomongno. Sing iki diomongno kok gak diomongno. Waktune mek 30 menit. Padahal penting kabeh. Pun prestasine insyaallah niki prestasi di sini adalah alumni kita. Insyaallah niku alumni ingkang sholih sholihah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, salajengipun slide-nya Mas, slide-nya Kang. Untuk peraturan-peraturan pondok. Nah, kalau wingi niki kula ditelepon kali panitia. Assalamualaikum Ustadz, ngapunten jenengan kebagian pondok pesantren nggih. Napa mawon Ustadz sing sing didamelaken ten ngene slide ora usah akeh. Engko nek ditulis peraturan pondok, engko peraturan pondok sak ambrek-ambrek nggih. Terus hukuman-hukuman sak ambrek-ambrek. Kula ringkes setunggal peraturan peraturan pondok. Peraturan pondok sing paling penting temeriku niku sing paling penting nomor apa, Bu? Jenengan ketinggal. Sing nomor 1 nggih menika manut marang kiai. Pun nek jenengan assalamualaikum kiai, kula titip anak kula ten pondok mriki setunggal peraturane kudu manut kiai. Manut kiai. Lah ngapunten sakniki, kathah sing kadang-kadang niku nggih ngapunten nggih. Wong tuwa manut anak, anak manut wong tuwa. Contoh pun kadung dititipno ten ngene pondok, gitu. Pun yai kula titip anak kula niki pun kula pasrahaken kula ikhlas. Mesti ngoten nggih pertama, mesti. Engko 2 bulan 3 bulan anake nangis. Bu, aku gak kerasan aku susulen. Kira-kira jenengan tega napa tega? Ayo, tega napa tega? Tega napa tega? Nek jenengan manut kiai, nek sampean nuruti anak berarti sampean manut anak. Disusul digawa mulih, engko saulan dibalekno meneh. Lah iki mondok kok disusal susul. Terus mari ngono anak bapake. Saiki telepon, menit telepon maneh. 2 minggu telepon maneh. Tega napa tega? Nggih kudu tega wis dikekno wis dititipno kok telepon pun jenengan ikhlas. Peraturan pertama nggih menika manut pun beres manut kiai. Napa mawon peraturan napa mawon sing penting manut kiai. Nek peraturane napa sing terperinci sak ambregatek. Kuwatah teng kantor peraturan sing kudu ngene, sing niki wau kudu jamaah, kudu napa. Dan kawan-kawan niku saged diwaca dhewe, tapi sing paling penting niku manut kiai sak santrine nggih kalih sak wali santrine kudu manut kiai. Sing nomor kalih teng mriku pun ditulis nggih menika manut peraturan. Nah, jelas ten pundi-pundi ngapunten niki sosialisasi nggih Bu. Ten pundi-pundi niku nggadah peraturan piyambak. Menawi jenengan mangke nggih ngapunten, mbok bilih wonten peraturan ingkang boten nyeceki ten ngene manah jenengan. Tapi insyaallah nek peraturan niku insyaallah cocok. Wong jenenge peraturan iki ben awake teratur. Kan nggih ngeten nggih. Jenenge peraturan iki nggarane teratur. Mboten enten peraturan nggarane amblek iku mboten enten. Nggarae rusak niku mboten enten. Dadi manut kiai nomor kalih manut peraturan apa mawon. Sing misale nggih gak oleh telepon ya aja telepon. Sing gak oleh napa? Gak oleh sambangi ya aja disambangi. Enten jame dhewe-dhewe. Lho kadang niki wancene jenenge wong tuwa nggih mboten tega. Tak sampean guru ngrasakne mondokne anak. Nggih, anak kula tasih alit-alit. Kula alhamdulillah garwa kula kalih anake kaget ibu-ibuke.
Anake nggih sampun kalih anak kula. Tasih alat anjene dereng ngrasakaken sing jenenge mondokne anak. Sing pun pengalaman mondokne anak gampang dicul-cul-cul ngoten. Kadang-kadang niku biasane Ustaz niku nomor HP nih Ustadz iku mesti nek enten santri baru 2 bulan 3 bulan iku rame nakokno piye anakku ngono ya anakku kurang apa nek gak ngono santri nih Ustadz pinjem HP ya Bu kurang ya Bu lesu ya Bu apa sandale ilang ya Bu roke ilang lho ya engko enek ae lah niku nggih lumrah. Tapi nek menurut peraturan wonten jadwal dhewe-dhewe damel ngatur ngoten niku. Pun jenengan sabar. Peraturan nomor 3 nggih menika ikhlas kalih ridho. Ikhlas kalih ridho niki maknane napa? Nek jenengan pun pasrahaken nggene pondok pesantren pun pasrahaken assalamualaikum kiai, assalamualaikum ustaz, assalamualaikum ustazah. Pun jenengan kudu ikhlas gawe apa yang ae kudu ikhlas. Nggih kudu ikhlas sing kalih ridho jenengan nggih kudu ridho diapakne mawon iku ridho dan kadang-kadang ngapunten wong tua iku kadang nek nyerahne kula ikhlas kula ridho engko 2 wulan 3 wulan anake piye-piye engko ngomong lho pondok kok ngene lho ya gak ya dadi peraturannya gampil manut kiai manut peraturan sing terakhir kudu ikhlas kalih sawangane dereng ikhlas ya Pak. Ya napa ta? Dereng ikhlas ya kate ngeculne anake niki. Nah, anake jenengan pek lho. Dereng ikhlas ya piye ta? Ikhlas kalih temen lho Bu nggih. Engko ndang telepon kula, piye tat anakku tat? Jajane kurang tat. Kadang ngono. Wis saiki digawakno sak kresek teko Alfamart, meneh digawakno 2 kresek. Wong jenenge wong tuwa nggih. Kula dereng ngrasakne jenengan. Tapi nek menurut peraturan Bu, manut kiai, manut peraturan sing terakhir ikhlas kalih ridho. Jenengan ikhlas mawon. Mangke insyaallah dados kiyang Pak. Kula riyen niku masyaallah. Kula biyen ku kawuru. Ustaz, saestu kawuru. Kuru keng napa? Biyen mboten enten HP, Bu. Piye kate bengok-bengok. Griya kula ngajenge pondok, tapi medal pondok niku mboten angsal, Jen. Dihukum digondol. Digondol, Mas. Oh. Saman mau roh mas-mas lewat enek sing gondol. Ah iku malih oleh hadiah iku. Enten nggih. Jenengan ndok kok lho mlayu-mlayu lah. Niku gak apa-apa jenenge belajar. Jenenge belajar itu mesti enek tiboe. Mboten enten sampean belajar sepeda ujug-ujug nyengklak itu langsung jalan mboten enten mesti enek tibone, mesti enek rusake, mesti enek sengsarane. Pun jenengan kudu ikhlas. Jenengan iku masyaallah saged nuwe niat mondokaken anak niku pun super hebat. Kula kali bojo kula sakniki kula godho kadang. Nduk anak cilik piye ae dipondokno. Wah, anak cilik kok dipondokno. Engko piye mangane, engko piye uripe, engko piye ngetute. Wah, wis diurus, entute kok diurus. Ben. Maknane napa? Ikhlas. Nek jare ibu kula biyen. Kula kita diceritani ibu kula. Pondoke Kanjeng omah. Sak minggu ibu kula nangis. Kula nembe semerep iki pas lulus niku lho. Lah, sama nangis sapa, Bu? Yo gak tega aku ninggalno anak omah ngarep pondok kok gak tega. Nggih. Apa meneh sampean sing waduh sampean pundi, Nduk? Sidoarjo, mbok. Ayo, Sidoarjo iki tega. Pirang jam mrene. Engko ndang mrene, meneh mrene maneh. Nyapa mboten tega, Ustaz. Jare ikhlas. Ki kudu ikhlas ridho. Engko hasile Bu, hasile mangke. Jenengan niku semerep pitik ayam. Napa bahasa Arabe ayam napa ta? Dajaj. Dajaj niku pitik sing ngendhok. Ngendhok niku kan kudu angkrem. Gitu, diengkremi. Nek pitik iki gak telaten angkrem, kira-kira ndoke dados napa mboten?
Mboten, nggih sami. Nek anak dipondokaken kok bolak-balik ditakoni kabar, kok bolak-balik disambangi. Nggih kok suwi-suwi kok tambah gak kerasan. Ben nangis kok ben dipeluk ustate. Nggih saestu, engko gak apa-apa nangis kene nak kantor iku dilus-lus. Aku bapakmu saiki nak kene. Oh ngono. Nggih, niki bagian meluk-meluk sing santri-santri kok. Sama nek nangis engko nang ngene ustaz-ustaz ya. Engko dipeluk. Ora usah telepon, bapak engko tambah bingung bapake sampean. Ben bapak ibu niki fokus golek duit kali nafkah, sampean nek kene fokus belajar. Nek nangis lumrah, gak kerasan lumrah jenenge belajar. Ngono. Dadi engko sampean anggap kula bapake sampean nggih. Engko tak les-les ngono. Sing wedok nggih nang ustazahe, sing putra ten ngene ustaz-ustaze niki wau. Pun peraturan, sakniki pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran sing pertama, nah, nek menurut aturan enten sing dikundul, enten sing dikongkon maca Quran, enten sing dikongkon sembarang kalir. Tapi teng mriku kula tulis tunggal istighfar. Peraturan apa mawon nek dilanggar kudu istighfar. Sing nomor loro melok peraturan. Melok peraturan piye? Empuh iku kok digundul koyo mas-mas iku lho mlayu maneh. Engko mbok enten mawon jenenge peraturan engko ditempeli biasanya tulisan niku ana mufsidul lugha. Ya ngeten nggih. Ana mufsidul lugha. Ditulisi mak dikalungno ten mriki. Tapi niku mboten penting. Sing paling penting niku jenengan istighfar Mas. Istighfar nduk, istighfar sik. Baru ngono melok peraturan sing nomor 3 padha ikhlas kaleri. Saman kudu ikhlas, saman kudu ridho, wani nglakoni kudu wani tanggung jawab. Nek pun ngoten insyaallah bapak ibu ikhlas, anak-anak mbake ikhlas insyaallah pun ya. Ngeten. Sing terakhir nggih menika dari awal sampai akhir ingkang kula sampaiaken niki paling penting nggih menika sami'na wa ata'na. Napa niku? Sami'na wa ata'na nggih menika manut jenengan pun pasrah, jenengan pun nyerahaken, nek pun manut insyaallah dados. Pun mengaten ingkang saged kula aturaken mangke saged tanya jawab. Nah, mangke tanya jawab monggo jenengan tanya tentang pesantren apa mawon insyaallah kita jawab sak saged-sagedanipun. Mengaten ingkang saged kula aturaken ngapunten mbok pilih menawi wonten perkataan ingkang boten nyajakiten manah jenengan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang disampaikan oleh Ustadz Rozak tentang sosialisasi kepesantrenan. Dan yang selanjutnya yaitu sosialisasi Madrasah Al-Munawwarah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Anton Prabowo MPD. Dan kepada beliau kami persilahkan, monggo Ustadz. Tengadap mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadratil mukarramin, abi wa umminal kiram, yang senantiasa kita tunggu fatwa serta barokah ilmunya, kepada segenap dewan asatid Al-Munawwarah yang selalu kita muliakan, kepada bapak ibu hadirin, adik-adik
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Al-Munawwarah tanpa suatu halangan apapun. Sholawat berkuntum salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mereformasi umatnya minal dhulumati ilan nur. Mudah-mudahan di akhir kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan tentang kemadrasahan. Di sana ada Dewan Asatid. Enggak enak, saya enggak kelihatan nih. Ada yang enggak bisa Jawa. Jawa sedanten apa mboten ini? Mboten nggih. Jadi pakai bahasa Indonesia saja. Di sana ada Dewan Asatid. Yang pertama tadi Asatid wal Ustadzat. Nah, ini ada Dewan Asatid dari Al-Munawwarah, studi banding di SMA Boarding School Batu Malang. Jadi di sana itu termasuk putranya Gus Ipul di sana. Jadi perbandingan kita, studi banding kita itu memang sekolah-sekolah mewah. 2007 kita studi bandingnya di Gontor 1 dan di Al-Mawadah pondok putrinya Gontor. Jadi dengan studi banding itu akhirnya diterapkan di Al-Munawwarah. Gini. Jadi itu studi banding. Selanjutnya di sini sejarah dan perkembangan. Yang pertama ada MTS plus Al-Munawwarah. Kenapa plus? Anak-anak lulusan MTS Al-Munawwarah itu ada tambahannya dari MTS lain. Apa tambahannya? Seperti tadi yang Ustadz Rozak sampaikan, anak MTS ini kalau jenengan ajak bahasa Arab, niku sudah kayak bahasanya daerahnya sendiri. Jadi wis ngomong itu ya ibaratnya wis ayam kokok, kambing ngembek. Jadi wis kayak bahasa melekat dalam dirinya. Wis gak usah kalau kemana-mana wis gak usah butuh penerjemah. Jenengan mau haji anaknya aja diajak yang dari Munawwarah, nggak butuh penerjemah. Syukur-syukur ustadznya yang diajak, tambah enak. Okay. MTS plus, plusnya ada bahasa. Selain itu anak-anak kita juga ada kitab-kitab. Mulai MTS sudah diajarkan nahwu shorof. Ini kita nggak ngomong tentang pendidikan di pesantren, tapi kita membahas tentang pelajarannya di madrasah. Kalau pesantren otomatis nahwu shorof ada. Tapi kita bahas tentang MTS plusnya itu di mana? Di bahasanya, di kitabnya. Jadi memang sedikit kita nyalahi aturan dari kurikulum bahasa Indonesia. Panjenengan ada yang guru? Ada yang guru ya? Struktur kurikulum untuk bahasa Indonesia itu wajibnya ada 6. Tapi kita hanya pakai 2. Yang 4 untuk apa? Untuk muhadasah dan conversation. Jadi anak-anak 2 jam untuk conversation, 2 jam untuk muhadasah. Sama bahasanya, cuma bahasa asing. Ternyata itu dapat apresiasi dari pemerintah, bukan menyalahi. Sama bahasanya wis gampang diatur aja katanya. Kemenak gitu pas kesini. Terus selain itu untuk kitab-kitab, anak-anak kita juga sering mendapatkan juara. Nanti ada di sana lomba baca kitab tingkat SMP. Kalau lomba bahasa Arab wis nggak diragukan lagi. Bahkan tahun 2006 itu angkatan UN kedua, jadi kita lulusan kedua itu dapat predikat terbaik Jawa Timur nomor 2. Itu untuk prestasi hasil UN nasional. Hasil UN dapat kedua. Padahal Munawwarah waktu itu masih barongan semua ini, masih gerumbul, bambu semuanya di sini. Ada pohon randu. Karena saya juga besarnya di sini. Oke, cuma saya dari kelahiran Boyolali,
Bapak saya dari Boyolali, ibu saya Wonogiri, transmigrasi ke Bengkulu, Sumatera. Saya besar di sana, tapi mondok di sana. Habis itu dibuang sama orang tua ke sini. Nemu Al-Munawaroh. Alhamdulillah nemu jodoh di Al-Munawaroh. Yang diceritakan Ustadz Rozak tadi saya agak senyum-senyum sendiri tadi diceritakan. Jadi memang benar, kalau kita bahasa Harapan, gegeran itu nggak ada yang tahu. Tapi pas dulu anget-angetnya mondok. Kalau sekarang ya sarah-sarasen bahasa Harapan di rumah. Oke. Jadi saya istri saya itu atasnya Ustadz Rozak 1 tahun. Dulu juga murid saya. Saya ngajar kok tak lirak-lirik kok ayu dewe gitu kan. Kok yo pinter dewe, mene tak lamar do gitu. Akhirnya tak lamar temenan gitu. Dan itu nggak ada ceritanya pacaran, nggak ada. Jadi sama Abibi saya mau anak ini, oh iya wis apik lamaran para nano. Saya sendirian ke sana. Gitu. Memang dia juga menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris. Akhirnya saya juga eman dipek wong tak pek dhewe ae. Istamir kan? Yang kedua MA terpadu Al-Munawaroh. Kenapa terpadu? Jadi di MA terpadu Al-Munawaroh ini terpadunya itu kita punya misi berilmu amaliyah Qur'ani. Jadi kehidupan anak-anak setiap harinya gimana caranya dididik, ditanami oleh jiwa-jiwa Quran. Sehingga dalam SKL MA terpadu Al-Munawaroh, anak yang di bawah 10 juz itu dianggap tidak lulus. Minimal 10 juz. Di bawah 10 juz tidak lulus. Kalau di sekolah luar mungkin nggak ada. Mungkin masih jarang, kecuali lulus dari pondok. Kalau lulus dari pondok harus hafidh kan gitu. Tapi kalau kita harus ada 10 hafalan, 10 juz hafalan, baru dianggap lulus, ijazah boleh diambil. Kalau belum, ya gak usah diambil, dianggap gak lulus sampai menyelesaikan 10 juz. Tapi alhamdulillahnya setelah anak-anak ngabdi 1 tahun, dia ngambil ijazah, itu 70% sudah hafidh dan hafidhah. Paling sedikit 20 juz. Itu untuk anak-anak. Makanya di sana ada terpadu Al-Munawaroh. Jadi plusnya di bahasa dan kitab, terpadunya ada di Quran dan kitab. Kitab-kitabnya anak-anak, saya kaget pertama di sini. Saya kuliah di Unhas. Di sana itu kayak tafsir Ahkam As-Sobuni, itu saya belajar di semester 1. Di sini di kelas 1 MA. Masya Allah. Terus Arabiyatun Nasiin, saya di kampus itu baru juz 3, 4, 5, belum selesai. Di sini kelas 6, kelas 12 sudah selesai Arabiyatun Nasiin. Saya nggak ngomong kampus lebih rendah, bukan, tapi kitabnya di kampus itu lebih tinggi, lebih di bawahnya untuk bahasa Arabnya Al-Munawaroh. Terus ulumul Quran, ada tafsir, ada hadis, itu juga semuanya kitab-kitab saya di kampus. Bahkan Falak Faraid itu pelajaran saya di kampus semester 4-5, di sini kelas 1. Kayak hitung hari, hitung pasaran, itu pelajaran saya di kampus semester 4-5. Di sini semester kelas 1 MA sudah diajari. Di subhanallah. Makanya kenapa jenengan sangat pas saat memondokkan anak di Al-Munawaroh, sangat pas. Jadi selain nanti hafidhah, insya Allah semuanya juga punya jiwa Qurani, semuanya juga pinter kitab, semua juga mahir nanti dalam membaca kitab-kitab kuning. Amin ya Rabbal Alamin. Istamir kan? Selanjutnya keunggulan madrasah. Yang pertama program tahfidzul Quran. Tadi sudah dibeberkan bahwasanya kita punya SKL, standar kelulusan itu ada 10 juz. Kalau di bawah 10 juz dianggap
tidak lulus. Yang kedua, memadukan antara salaf dan modern. Kita tidak pernah meninggalkan kurikulumnya Kemenak, kurikulum pemerintah. Tetap semua pelajaran kita ikuti, tapi kita tambahkan di sana materi-materi kepondokan di madrasah, bukan di pondok, di madrasah. Jadi di madrasah itu kita tambahkan materi-materi kitab kuning, materi-materi kebahasaan, semuanya kita tambahkan di madrasahnya. Bahasa Arab dan Inggris suatu saat tahun 2010-2011 insya Allah, jadi lulusan pertama anak-anak MQ Madrasatul Quran. Dulu itu kalau mau ke Timur Tengah banyak yang numpang dulu di sini setahun. Kenapa numpang? Karena di sini dulu ada program daurah. Daurah itu pendalaman bahasa Arab. Kenapa kok harus didalami? Karena kalau ke Timur Tengah itu harus punya bekal bahasa. Dua dari bahasa nasional, entah itu Arab atau Inggris. Kalau di Munawaroh nggak butuh, nggak ada pembinaan. Kemarin ada anak 7 yang lolos ke Al-Azhar, itu juga nggak usah pembinaan, langsung berangkat puasa. Lolos tes, diumumkan, langsung diberangkatkan tanpa ada pembinaan 1 tahun. Kan kalau di sekolah-sekolah lain ada pembinaan untuk pembimbingan bahasa, biasanya gitu kalau mau ke Timur Tengah. Kalau di Al-Munawaroh nggak ada. Jadi karena dia sudah mahir bahasa Arab dan Inggris. Bahasa Arab Inggris kecuali matematika itu tidak boleh mengucapkan. Di kelas itu juga tidak boleh pakai bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, kecuali matematika. Kan nggak mungkin guru matematika ngajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bingung kabeh malah. Wong bahasa Indonesia aja masih bingung anak-anaknya, kan ngoten. Pengkajian kitab-kitab kuning kayak tadi yang sudah saya sampaikan, kitab kuning di sini sudah tinggi-tinggi. Nanti panjenengan bisa jalan-jalan, jenengan persani di kamar-kamar, jenengan tanyai sendiri anak-anak, iki kitab apa Kang? Kelas berapa? Kitabnya pun besar-besar itu kalau di kampus sudah semester 4-5, kalau di sini kelas 1-2. Nanti bisa jalan-jalan panjenengan, monggo. Stamir ya? Selanjutnya kebijakan madrasah. Nah, kita di sini punya kebijakan siswa MTS plus Al-Munawaroh wajib melanjutkan ke jenjang MA terpadu Al-Munawaroh. Setuju napa mboten? Setuju nggih. Kenapa? Ilmu itu ibaratnya tanaman. Tanaman yang baru diletakkan di pot, baru mulai tumbuh sedikit, sudah dicabut, pindah lagi. Kira-kira meneruskan tumbuhnya atau mengulangi dari nol? Ngulangi. Itu kenapa Al-Munawaroh punya misi untuk menjadikan sukses anak dengan cara dari jenjang MTS ke jenjang MA. Jadi harus 6 tahun. Harus 6 tahun. Nanti kalau di MA ditambah lagi, siswa MA terpadu Al-Munawaroh wajib mengabdi selama setahun. Jadi nanti panjenengan MOU, Ustadz Mujab ya, sudah disiapkan tadi saja. Jadi ada 7 tahun, yang 3 tahun di MTS, yang 3 tahun di MA, 1 tahun pengabdian. Pengabdian ini untuk apa? Skillnya anak itu perlu dilatih. Ternyata itu sangat berpengaruh. Dulu tahun 2009-2010 belum ada pengabdian. Anak-anak itu saat terjun di masyarakat, mereka mentalnya itu belum punya. Jadi mental anak itu belum keluar. Padahal dia punya ilmu yang banyak, tapi nggak kepake. Akhirnya mek ngarit, kerja buruh, bangunan. Tapi setelah adanya pengabdian, subhanallah, sampai sekarang ada yang dulu itu ngabdi di Palembang. Ada berapa anak Ustaz Anggi ya?
ada 6 anak. Ada 6 anak itu yang 4 di pondok pesantren, yang 2 itu diminta pemerintah. Yang di pemerintah itu sampai sekarang nggak boleh pulang sama bupatinya, malah diambil di sana sampai sekarang. Jadi sudah 3 tahun berjalan nih, sudah 3 tahun berjalan sampai sekarang nggak boleh pulang. Kamu harus di sini sampai saya izinkan pulang. Tanyanya, kapan saya bapak diizinkan pulang? Yo nggak tahu, pokoknya sampai saya boleh katanya. Jadi nggak ada batas waktunya. Di pendoponya bupati sampai sekarang. Saya lihat di akunnya itu, di Instagramnya, ternyata dia itu mulai menciptakan metode-metode Quran yang di Al-Munawwaroh itu di sana dimunculkan. Itu dianggap temuan sama bupatinya. Jadi namanya Muhammad Rivaldi, adiknya Ustadz Rozak. Muhammad Rivaldi penemu pencetus metode Quran ini gitu. Itu sudah ada buahnya sekali. Kadang juga WA saya, Ustadz, saya temuannya metodenya Al-Munawwaroh saya pakai di sini, dianggap temuan saya lagi, di ACC sama bupati katanya. Satu temuan kan lebih dari 10 juta itu, kan enak itu. Lah berapa yang mau pakai? 10 kali berapa? Tapi kita nggak melihat materinya, cuma metodenya Al-Munawwaroh ternyata diakui dimanapun saat anak baru dalam masa pengabdian. Dia belum ngajar, baru pengabdian. Jadi sampai sekarang masih di sana. Istamir Ustaz. Jauh ya. Monggo dipepetaken mawon nggak apa-apa. Agak maju. Nggih dipepetaken tadi rapet gede. Kalau nggak kebagian boleh di kelas, di depan kelas mboten napa. Mboten napa niki bertanda Allah merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan diberi kesehatan, kesabaran, ditambah rezeki yang banyak, barokah. Amin. Selanjutnya prestasi siswa-siswi, diantaranya di sini saya nggak mencantumkan semua, saya hanya mengambil yang awal pada masa MA itu masih berapa, MTS masih berapa anak. Oh iya, jadi MTS didirikan pada tahun 2002. Waktu itu siswanya hanya 13 anak. Untuk MA-nya didirikan tahun 2008, waktu itu siswanya hanya 11 anak. Jadi 2008 sampai sekarang 146. Sudah 4 tahun ini dari Abi Yai itu membatasi SMA tak kasih kuota 80, MTS tak kasih 100 gitu dong. Itu karena kita nggak kepingin anak-anak itu terlantar. Karena kita saat bangun asrama juga harus bangun kelas. Dua itu harus kita penuhi. Nah sementara ini kita hanya bisa menampung 90 per tahun, 190 MA/MTS. Maka dari itu untuk MA dan MTS sudah dibatasi sejak 4 tahun yang lalu. Kita hanya terima 190. Sebenarnya nggak enak, kasihan orang belajar kok dianu. Tapi daripada anak-anak nanti terlantar kan lebih kasihan kita lihatnya. Akhirnya dibatasi itu tadi. Prestasi yang pertama tahun 2006 UN predikat kedua tertinggi se-Jawa Timur atas nama Anang Khairuddin, anak Gudo sini, anak Gudo Jombang. Terus lomba pidato bahasa Arab waktu itu sudah mewakili Jombang ke Jawa Timur, tapi hanya berlanjut ke Harapan di Jawa Timurnya. Mewakili Jombang, di Jombangnya juara 1 dan Harapan 2 di Jawa Timur atas nama Halim Musyafa, itu juga anak Jogoroto, Jombang. Terus lomba debat pidato itu termasuk Ustadz Rozak ini dulu, Ustadz Rozak
Ini juga dulu debat bahasa Arab. Sama siapa Ustadz dulu? Sama Ustadz Solah yang sekarang sudah punya pondok pesantren. Itu mewakili Jombang di Jawa Timur. Waktu itu tempatnya di Pasuruan. Tapi juga hanya sebatas harapan di sananya. Enggak apa-apa, yus hebat lah harapan Jawa Timur kan gitu. Dari berapa ribu MTS se Jawa Timur. Jadi Ustadz Rozak waktu itu harapan, tapi sangat bagus. Mudah-mudahan barokah ilmunya. Selanjutnya tahun untuk anak prestasi selanjutnya pada tahun 2006 siswa terbaik Stamir kan? Nah ini langsung tahun 2001 saja, jadi 2020 sampai sebelumnya nanti bisa lah ke kantor. Saya pengen tahu prestasi anak-anak dari dulu gimana, monggo ke kantor. Yang pertama kuliah di Al-Azhar Mesir. Ini kemarin seleksi Kemenak. Seleksi Kemenak ini yang diambil hanya 20 orang se-Indonesia. 8 yang daftar dari Al-Munawwaroh, 1 tidak lolos, 7 yang lolos. Dari 20 se-Indonesia. Seleksi Kemenak pusat nih yang seleksi. Nah yang 7 itu dari Munawwaroh. 1 karena anak-anak punya hafalan Quran. Yang kedua karena anak-anak punya skill bahasa. Jadi yang ngeser itu bahasanya kemarin apa? Guru besar itu apa? Kalau yang dari Timur Tengah ini? Grandmaster itu istilahnya Eropa, yang istilahnya Arab. Grand Syekh gitu aja lah ya. Pokoknya Grandmaster kalau di Indonesia setara dengan guru besar, atasnya profesor. Saya juga lupa kemarin anak-anak yang WA saya, Ustaz, yang ngetes itu bukan dokter, bukan apa namanya kayak dosen-dosen Indonesia, bukan. Jadi langsung kalau di Indonesia itu mungkin sekelas dengan guru besar. Jadi atasnya profesor yang ngetes itu. Dan itu langsung tunjukannya Kemenak. Langsung dari luar negeri, langsung dari Al-Azhar. Dari 8, 1 gagal, tapi dari 20 Indonesia yang 7 dari Al-Munawwaroh. Subhanallah. Oke. Nanti mudah-mudahan selanjutnya tambah banyak. Syukur-syukur nanti 20 itu Indonesia semuanya, apa? Al-Munawwaroh semuanya kan. Alhamdulillah. Amin. Itu atas nama ada Vicky Wahyudi, Rian Syahrudin, Fahmi Maulana, Dikri, terus Dwi, sama Khairatun Nisa. Enggak begitu kelihatan tulisannya saja. Kalau di perguruan tinggi negeri sangat banyak, ada Eva, itu punya golden ticket. Jadi tanpa tes, tanpa dia dapat surat undangan. Ada Iqlil, karena dia itu menjadi juara MFQ se-Jawa Timur. Bahkan sekali dia menjuarai MFQ nasional waktu online 2020. Nah maka dari itu dengan ada fotonya nanti kita tunjukkan. Terus Istamir Ustaz. Kalau dari universitas negeri di Indonesia sangat banyak, mulai UI ada, UI, UIN Sunan Kalijaga, bahkan ITB kemarin itu ada yang ngabari anak Bandung mondok di sini, Ustaz, saya alhamdulillah lolos di ITB. Loh, pakai apa? Hanya 10 juz Ustaz tesnya. Dia masuk beasiswa, ditanggung semuanya. Jadi 0 biaya. Jadi 0 biayanya di sini bukan minta surat keterangan tidak mampu, tapi karena Quran dan bahasanya. Kalau saya dulu kan wis njaluk surat keterangan tidak mampu neng desa, engko tak urus ke beasiswa kan gitu. Kalau anak-anak Al-Munawwaroh alhamdulillah dengan barokah menghafal Quran, anak-anak bisa lolos di perguruan tinggi luar negeri maupun di perguruan tinggi negeri Indonesia. Mudah-mudahan ilmunya barokah semuanya. Amin. Stamir. Juara 1 MFQ tingkat aliyah, niki fotonya bersama Ibu Khofifah.
Bupati sekarang Jawa Timur itu juara 1, yang juara 2 itu kena MQ, itu tingkat Jawa Timur tahun 2018. Lanjut Ustaz. Juara 1 MFQ tingkat aliyah seprovinsi Jawa Timur di Madura tahun 2020. Sampai kembalikan sebentar Ustaz. Nah, ini KSM 2007. Di depan niki ada yang rambut gondrong. Niki namanya Ustadz Lutfi. Zamannya Ustadz Lutfi ini ada porseni di Unhas. Kita ngutus ada 5 anak untuk bahasa Arabnya. 5 anak itu lolos semifinal Ustadz Lutfi ya. Lolos final 5-5-nya. Nah 5-5-nya ini bahasa Arabnya itu juara 1 sampai 2 harapan itu kena Munawaroh untuk bahasa Arab KSM, kompetisi sains nasional di Unhas. Waktu itu Ustadz Lutfi yang yang ikut lomba, jadi angkatannya Ustadz Lutfi. Kita waktu 2007 juga menjadi juara umum untuk lomba porseni di Unhas itu. Ada matematika, cabang olahraganya juga voli yang menang Ustaz ya. Kaligrafi juga menang. Jadi waktu itu dapat juara umum tahun 2007. Selebihnya tetap juara untuk bahasa Arab. Tapi kalau juara umum hanya sekali itu, nggak apa-apa. Tapi untuk bahasa Arab kita tidak pernah ketinggalan, pasti juara. Bahasa Arab Al-Munawaroh. Al-Munawaroh ya harus bahasa Arab gitu. Stamir kan? Jadi ini juara 1 MFQ juga tingkat aliyah seprovinsi Jawa Timur di Mojokerto tahun 2020 yang mengadakan kosmik. Ini kosmik keempat, kosmik kedua, ketiga MFQ-nya kenal Munawaroh, bahasa Arabnya hanya mentok juara 2. Lanjut Ustaz. Ini porseni yang tahun 2020 juara 2 kaligrafi dan juara 1 tahfidzul Quran 20 juz se-Kabupaten Jombang. Lanjut Ustaz. Tahun 2021 7 siswa yang lolos ke Al-Azhar Mesir, itu ada foto-fotonya. Tahun 2020 ada yang lolos seleksi ke Wuhan, Cina. Jadi waktu pandemi niku pas di sana nggak bisa pulang. Tak WA, "Nduk, awakmu ning kono sehat-sehat ae." Alhamdulillah Ustadz sehat. Di sini karantinanya lebih ketat daripada di Indonesia katanya. Jadi pas melonjaknya corona, itu anaknya di sana. Pas mulai meledak corona yang kedua gitu. Niku pas di sana, itu anaknya yang bawah nomor 2 dari kanan. Namanya Latifatul Fuadah, anak Ngoro Jombang. Dia juga lolos seleksi ke Wuhan, beasiswa penuh, bahkan dapat bayaran. Itu dengan hafid ya, setengah hafid ya. Kalau Latifatul Fuadah ya, hafidoh. Insya Allah selesai 30 juz, lolos, beasiswa penuh, bahkan masih dapat bayaran dari pemerintah Indonesia. Oke, lanjut Zat. Kalau beasiswa dalam negeri insya Allah sangat banyak, tapi ini kita yang sempat saya lirik akun Instagramnya, ketemu Eva Laili Salsabila, ada Iklil, terus Ustaz. Oh sudah, ada Iklil, terus siapa nih? Lupa saya. Tapi ada, insya Allah ada 70% sudah masuk perguruan tinggi, yang lain memilih ke swasta. Katanya takut saingan. Lanjut Ustaz. Selanjutnya pimpinan madrasah MTS Plus Al Munawaroh
Dokter Anda Hajah Isnani Aziza sebagai Kepala Madrasah, Ustadz Abdul Razak sebagai Wakil Kurikulum, Ustadz Anggi Rizky Rahmat yang moderator tadi sebagai Wakil Kesiswaan, Ustadz Mujabun sebagai KTU, Ustadz Subhan sebagai Bendahara. Untuk MA Terpadu Al-Munawwaroh, Anton Prabowo sebagai Kepala Madrasah, Ustadz M. Hatur Rahman sebagai Kurikulum, Ustadz Anggi Rizky Rahmat sebagai Kesiswaan. Jadi di sini kesiswaan itu putra menangani putra, putri menangani putri. Kita nggak boleh gabung antara putra putri. Jadi nanti putri ini nggak bisa ketemu dengan putra. Sekolahnya putri yang sebelah sana, putra sebelah sini. Jadi mulai tahun 2012 alhamdulillah Al-Munawwaroh sudah bisa memisah pelajaran, memisah guru dan anak-anak dari putra ke putri. Jadi pendidikannya nggak ada di satu, putra sendiri, putri sendiri. Bahkan untuk ngintip pun nggak ada tempat. Makanya sangat ketat, sangat cocok pokoknya untuk pendidikan. Insya Allah sangat cocok. Ustadz Bayu Indra Kusuma KTU, Ustadz Yongki Eko Taiba sebagai bendahara. Lanjut San? Selesai. Oke. Mungkin cukup penyampaian dari saya. Kalau ada yang ditanyakan nanti ada sesi tanya jawab. Dari awal sampai akhir mohon maaf kalau ada salah. Akhirul qouli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Anton Prabowo, semoga kita bisa mengambil manfaat dan barokahnya, amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo kita beri waktu 40 menit untuk sesi tanya jawab ini. Pun siap. Monggo yang ingin bertanya mungkin dari adik-adiknya atau bapak ibu, monggo. Monggo deh, ingin tanya. Hah? Pertanyaannya bebas, ya. Makannya apa di sini? Monggo nggak apa-apa. Kamar mandinya ada berapa? Monggo nggak apa-apa. Kenapa yang disampaikan Ustadz Rozak tadi ada yang gundul-gundul? Nggak apa-apa gitu. Pertanyaan itu. Monggo, ingin tanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Sedikit saja saya tanyakan. Alhamdulillah penjelasan tadi sudah paham. Cuma satu, di sini kan wajib MTS 3 tahun, MA 3 tahun. Ya, tadi kan ada plus pengabdian 1 tahun. Kemudian kalau anak-anak ingin melanjutkan, apakah menunggu pengabdian dulu atau mungkin langsung bisa daftar ke perguruan tinggi? Itu yang tadi belum dijelaskan. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Dalam pertanyaan ini akan dijawab oleh Ustadz Anton. Monggo Ustadz Anton mengenai tentang pengabdian setahun selama pendidikan yang sudah ditempuh 6 tahun di sini pripun mboten badhe kuliah maupun Oke, terima kasih. Jadi untuk anak-anak yang sudah 6 tahun di sini, kalau di sini ada bagian kesiswaan tadi Ustadz Anggi sama Bu Eva Eka Wayanti.
kalau beliau merekomkan anak, Terus kalau ada anak yang direkomkan untuk kuliah dan anak itu lolos, maka boleh pengabdian itu setelah kuliah. Jadi ambil SBMPTN, UMPTKIN, terus SBMPTN atau lain-lainnya tentang kuliah. Tapi anak-anak kita selama ini yang lulus Al-Azhar, yang lulus perguruan tinggi negeri lainnya, itu tidak lepas dari pengabdian. Bahkan mereka semuanya tetap ngabdi dan menyelesaikan Qur'annya. Quran sekarang UGM itu membuka beasiswa kedokteran full 0% biaya dengan 30 juz hafalan. Jadi kalau anak-anak langsung kuliah paling hanya dapat SBMPTN. SBM pun nggak bisa kalau mengcover kedokteran, praktek nggak bisa ke cover. Tapi dengan 30 juz anak-anak akan bisa lebih di cover, entah itu prakteknya, entah itu pendidikannya, entah itu asramanya, semuanya bisa di cover. Jadi tinggal pilihan mawon. Tapi kalau seandainya kok nggak apa-apa anak saya biar kuliah dulu, mboten nopo. Dari Yai mengizinkan saat anak itu ikut SBMPTN, UMPTKIN, Senam PTN, lolos boleh kuliah dulu. Kalau memang itu cewek lulus kuliah kan biasanya dilamar nggih. Angsal ngabdi teng suaminya, nggak harus ngabdi di sini. Ngabdi kan dimanapun boleh. Ngoten. Tidak harus di sini. Tapi harus dengan persetujuan abi, yai. Jadi urusan pengabdian nanti, urusan ngabdi enggaknya nanti izinnya ke yai. Kalau urusan pengambilan ijazah ke sekolahan. Ngoten. Nggih. Jadi yang direkom Ustadz Anggi sama Bu Eva selaku yang menangani pendaftaran anak terkait dengan beasiswa dan seleksi nasional itu nanti akan direkomkan. Jadi nggak usah khawatir anak saya nggak bisa kuliah, nanti khawatir. SBM kan harus fresh, nggak boleh nunggu berhenti kan ngoten. Sekarang ada aturan baru alhamdulillah, SBM Senam PTN itu boleh 1 tahun setelah lulus. Ini kan membuka peluang untuk Al-Munawwar kan ngoten. Bahkan kita nggih di IAIN Salatiga kemarin Al-Munawwaroh dikasih 12 kuota untuk jalur undangan minimal 15 juz. Lah anak-anak niki kalau semuanya mau kebayang 30 juz kok IAIN Ustaz ya di luar negeri gitu ya jawabnya. Masya Allah Hita itu. Tapi alhamdulillah lolos. Yang ke IN Salatiga itu hanya 2 jalur undangan. Jadi jalur undangan niku kalau masuk kampus spesial, gak usah tes, gak usah UTBK, tak undangi, kan orang undangan kan spesial. Jadi ada 2 anak yang tahun ini ke IAIN Salatiga niku jalur undangan, dikasih 12 sama IAIN Salatiga. Jadi saya tawarkan ke anak-anak, gak kuliah kan? IAIN Salatiga dikasih 12. Yang cewek juga gitu, gak kuliah mbak, ada 12 kuota di IAIN Salatiga. Lah kuliah kok di IAIN Salatiga Ustaz, eman Quran 30 juz ke IAIN gitu ya bilangnya. Ya Allah. Oke. Akhirnya yang daftar ke sudah ada pengumuman Ustaz. Yang WMA yang ke Al-Azhar ada nyusul 2 anak kemarin. 3 lolos ujian tes pertama ya. Administrasinya. Oh gitu. Yang sudah diumumkan baru 1, yang ke Timur Tengah lolos. Yang kemarin tak tawari jawab kok IAIN luar negeri lah gitu. Alhamdulillah lolos di Timur Tengah. Baru 1 yang diumumkan, yang lainnya belum. Oke. Jadi boleh kuliah tanpa ngabdi dulu. Nanti pengabdian setelah kuliah boleh. Jadi mriki langsung mucal boleh. Ngoten Bapak nggih? Nggih sami-sami.
sampun puas nggih Bapak nggih. Oh alhamdulillah nggih. Wonten niku. Terus untuk pertanyaan kedua, monggo Bapak Ibu, adik-adiknya, ayo. Oh iku mang ono sing angkat tangan nih, monggo iki, Mang. Ayo. Ayo tanya. Monggo. Nah, itu, ayo. Monggo, Bu. Nggih. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai fasilitas kesehatan. Setiap anak itu kan kondisinya berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang rentan, dengan kondisi cuaca juga seperti ini. Bagaimana fasilitas kesehatan yang diberikan kepada anak apabila anak mengalami sakit? Apakah ada tempat khusus, perlakuan khusus, atau klinik dokter, atau bagaimana? Nah, mengenai pengobatannya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Monggo Ustaz Mujab dijawab Ustaz Lutfi mengenai kesehatan santri niku bagaimana? Monggo. Nanti ditambahin sama Ustaz Razak. Jadi mengenai kesehatan, karena itu juga penting. Sebenarnya untuk yang kesehatan itu di sekolah, di madrasah juga ada, di pondok pesantren juga ada. Kalau di pondok pesantren ada tempat khusus, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Jadi sampean ya, nanti kalau misalkan sakit itu ada tempat khusus, jadi tidak bareng-bareng kali koncone. Jadi nek misalnya sampean sakit moro niku dikumpul kancane, tapi enten ruangan khusus, enten petugase, enten napa jenenge kismusihah istilahnya niku nggih. Kismusihah niku ingkang ngurusi lari-lari niki. Lah, doktere saking pundi niku kerjasama saking madrasah. Madrasah niku pun MUU kalih bidan desa. Bidan desa ingkang pundi ten klinik. Nah, ten puskesmas iku insyaallah biasanya nggih ten Cukir. Tapi biasanya niku ibu mriki bidan desanya. Itu dari pihak madrasah. Tapi untuk biasanya nek ten ngene pondok niku cukup ten ngene kismusihah, petugas kesehatan pondok pesantren niku pun cukup. Tapi biasanya ngene nek ten sing lebih membutuhkan penanganan khusus niku menghubungi bidan desa ingkang MUU atau kerjasama itu dengan madrasah. Biasanya ngoten. Jadi niku saking kesehatannya. Ngoten, enten sing ditanyakan adik-adik. Nggih, pripun? Untuk kesehatan itu kan tadi kerjasama dengan bidan ya. Nah, untuk pengobatan itu kan ada biaya. Nah, biaya itu anak ada kartu yang kita dibebankan setiap bulan pada orang tua, jadi kayak BPJS kayak gitu ya misalkan. Nah, jadi anak tinggal bawa kartu aja, atau dia harus membayar setiap pengobatan seperti itu. Karena anak kan jauh dari orang tua. Iya, betul. Untuk biaya biasanya ngenten. Nek misalnya ngapunten ten ngene pondok kismusihah atau ten ngene kisem kesehatan niku wonten pemasukan dari misalnya contoh misalnya nenten hukuman nopo sing hukuman niku secara administrasi keuangan niku mlebu teng mriku. Jadi uang untuk pemasukan yang uang untuk itu bisa mengcover untuk biasanya untuk pengobatan. Ditujukan untuk pengobatan sama ini napa niku jenenge membantu niki lho. Nek misalnya niki lho centelane kurang niku sing dibasaken nggih uangnya niku. Tapi biasanya dipakai ke damel pengobatan.
Ya Ustaz, ini ada tambahan mungkin dari Ustaz Oke. Mujab. Monggo Ustaz. Niki sing paling semerep niki. Sing tinggal ten pondok. Jadi untuk kesehatan insya Allah kita seperti dijelaskan sama Ustaz Rozak sudah kerjasama dengan bidan maupun puskesmas. Jadi insya Allah nanti misalkan kita ada santri yang sakit ringan ya Bu, Pak Bu ini. Kalau sakit-sakit ringan, panas, demam, atau sakit-sakit yang ringan yang biayanya nanti di bawah 1 juta itu masih kita bisa bantu. Tapi kalau sudah sakitnya yang butuh pengobatan lebih, itu kita rekomendasikan buat pulang gitu untuk diobatkan secara mandiri. Karena kita memang fasilitas kita untuk kesehatan kita belum memadai. Kita hanya ada 1 ruangan itu untuk istirahat anak-anak yang sakit saja. Untuk pengobatannya bisa berjalan saja. Gitu. Untuk pengobatan-pengobatan yang butuh pengobatan lebih kita belum bisa. Gitu. Gimana Ibu? Ngapunten, nambahi sedikit. Jadi kayak tahun kapan Ustaz gitu ya? Yang rian itu. Kalau memang anak itu sifat, kan ada anak itu yang memang mengidap penyakit bawaan lah ya. Jadi pas kambuhnya itu saat-saat tertentu juga enggak. Nek orang biasa mungkin lihat itu sangat parah, tapi yang sudah biasa melihat biasa aja. Jadi waktu itu ada malam-malam anak memang enggak tahu kok punya penyakit sangat parah. Jadi jam 1:30 malam cari kendaraan waktu itu belum ada memang. Akhirnya nemu becak di tetangga, dibuecakan ke RSUD. Jadi kalau memang dari kejadian itu, kalau memang anak itu punya kartu BPJS, monggo dibawakan. Karena saat di RSUD itu yang ditanya pertama, siapa yang tanggung jawab? Nah waktu itu kebetulan saya yang nganter, saya yang tanggung jawab. Terus ada kartunya, oh ada, anaknya kok kebetulan punya kartu BPJS. Jadi kartunya itu tolong, dalam pendaftaran ada Ustaz Mujab ya, persyaratan kartu kesehatannya ada. Jadi tolong untuk pendaftaran itu dilengkapi, biar anak mudah-mudahan sehat semuanya sampai selesai kelas pengabdian, mudah-mudahan sehat semuanya. Tapi antisipasi, bukan kita kepengen anak sakit enggak, tapi antisipasi monggo kartu BPJS, kartu KIS atau apapun lah yang berkaitan dengan kesehatan dibawakan. Jadi persyaratan monggo dilengkapi. Insya Allah kalau ada apa-apa di pondok itu sudah enggak orang lain loh. Jadi di pondok saya dari SD itu dipondokkan. Saya juga bahkan dulu itu kalau sakit itu teman-teman yang nyuapi. Kalau penyakit sekarang kan ringan-ringan. Kalau penyakit dulu itu Masya Allah tangan, nafas, sesak nafas itu kok sewering dulu itu. Kalau sekarang penyakitnya gak betah, gak punya uang, itu toh. Tapi dibuat alasan untuk tidak sekolah, dibuat alasan panas, dibuat alasan pulang gitu. Jadi kalau anak nggak benar-benar sakit, tolong nggak usah dijemput. Itu juga sangat pengaruh ke belajarnya anak. Nanti biar pengurus yang nangani. Kalau memang itu anak parah sakitnya, seperti yang Ustadz Mujab tadi sampaikan, dibawa ke RSUD dulu, baru dihubungi orang tua untuk dijemput. Kalau memang memungkinkan untuk memanggil orang tua dulu, orang tuanya yang dipanggil dulu, diobatkan di rumah. Tapi kalau nggak memungkinkan, tetap dari pihak pengurus atau asatid yang membawa ke RSUD, gitu Ustaz Mujab ya. Baru dihubungi orang tuanya. Kalau kita nggak ngubungi kan kesalahan. Kalau memang anaknya itu parah sakitnya, kan ngoten nggih. Nggih, Bapak nggih. Jadi saat anak kritis sakit, tetap dari asatid yang membawa ke RSUD. Nah ke RSUD itu biasanya ditanyakan punya kartu kesehatan. Itu yang ditanyakan pertama. Jadi mohon Bapak Ibu membawakan kartu kesehatan ke anaknya. Yang punya KIS monggo dibawakan.
Bahkan KIS terus KKS itu bisa untuk daftar PIP. Nanti biar didaftarkan sama operatornya tadi Ustadz Bayu sama Ustadz Subhan. Nggih. Ngoten nggih? Pun Ibu. Nggih. Ke rumah sakit yang dekat-dekat itu diantar oleh pengurus. Dan nanti kalau selama 3 hari ini anaknya parah, mungkin sakitnya tambah parah atau gimana, punya BPJS, nanti dihubungin sama pengurusnya, wali santrinya untuk minta surat apa? Vaskes ya. Nah, minta surat pengantar dari Vaskes itu. Kalau insya Allah Bu, anak-anak panjenengan nanti sehat-sehat semua mungkin. Insya Allah, amin amin. Lah biasanya yang lebih parah ini sakit panu, niku WA ibuke. Sakit gudeg WA ibuke. Bu, susul. Wis gak sekolah rong dina lah kita apa panu lho. Waduh, padahal gudeg lek gudeg niku pun wajib nggih Pak nggih. Niku stempele santri dados santri sing legal niku kedah gudeg riyen ngoten. Nggih. Untuk selanjutnya monggo pertanyaan yang ketiga. Adik-adik ini, iya, kangen suaranya adik-adik saya. Terus, ayo tanya, monggo, nggak apa-apa, ayo, ayo, monggo tanya, ayo, nggak apa-apa, ayo. Yang di belakang, nggih. Monggo, Bapak. Masih ada waktu sekitar 15 menit nih. Monggo. Halo? Oh, nggih. Ya. Nyampe enggak ya? Semoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dari pertanyaan paling penting nih, bukan penting Pak. Masalah makan itu atotnya itu kos makan atau kos bulanan ini. Biasanya dari pengalaman teman-teman ini tidak penting atau tidak penting Pak. Teman-teman kemarin itu ada yang, tapi dari tetangga sebelah di pas puasa hanya di pesantren hanya 1 minggu, tapi bayar kos makannya 1 bulan, harus tetap 1 bulan. Satu lagi ada yang makannya 1 bulan, bayarnya tetap 1 bulan. Nah, kalau akotnya itu kos bulanan, itu kan ya tetap bayar 1 bulan. Kadang anak-anak kan ada yang tidak makan 3 hari nggak ambil, 4 hari tidak ambil. Nah, itu yang dipertanyakan. Seperti di Kediri itu ada Pak, di pesantren tiap makan itu pakai kartu. Jadi kalau tidak makan kan kartunya masih ada 04. Nah, masih 4 itu terus dikemanakan ya. Kalau akornya 1 bulan kita tidak masalahkan. Katakan ada yang bertanya, itu Pak, anak pulau gak makan seminggu kok bayarin 1 bulan ya Pak, 1 bulan. Nah itu kalau orang tua kan sudah biasa bayar bulannya, hanya 1 bulannya 500, kita bayar 500. Tapi kadang anak-anak kan yang tidak makan selama 1 minggu, kadang anak-anak kan ada nggak mood bareng Pak, tak makan. Nah itu yang dipertanyakan. Ini titipan dari teman-teman Pak. Ya mungkin putaranya di sini, tapi nggak berani tanya gitu Pak. Terus kata Pak,
Sing penting akunnya Pak. Nggih. Ngapunten. Matur suwun Pak, pertanyaannya mengenai makan bulanan Pak Ustaz. Nggih, monggo Ustaz Mujab bisa monggo Ustaz Lutfi saged. Jadi mengenai pertanyaan yang tadi itu untuk biayanya kos bulanan Pak. Jadi anak itu diharuskan membayar 1 bulan penuh sebesar 300.000. Nanti anak mau ngambil atau enggak ngambil itu terserah anaknya gitu. Tapi akadnya nanti 1 bulan penuh dibayar gitu. Nah itu bagus Pak, saya setuju itu. Karena ada akad makan 1 bulan. Nah itu yang kadang anak-anak kan tidak ambil, kadang nggak mood, kadang di kantin dan sebagainya. Kalau akad bulanan, nah itu bagus Pak. Nah, kalau makan kan nanti yang 5 hari nggak ambil terus kemana Pak? Nanti anak-anak itu setiap santri dapat rantang. Rantang itu kalau nanti di sini tuh bahasanya matbakiyah. Itu nanti santri selesai makan dicuci, diletakkan di tempat makan, nanti ada yang ngisi sendiri. Nanti jamnya makan tinggal ngambil gitu aja. Nanti terserah anaknya. Jadi nanti kalau misalkan anak tidak makan itu berarti dia tidak nyuci rantangnya gitu. Jadi nanti anak-anak adik-adik ini harus cuci rantang mandiri. Mandi sendiri. Mandiri nanti rantangnya dicuci sendiri, diletakkan di tempat makannya, nanti ada yang ngisikan. Jadi nanti istirahat langsung ngambil makannya gitu aja. Jadi jangan sampai telat selesai makan gitu. Sudah? ingin Terima kasih. nggih matur suwun Pak, ingin menambahi Biasanya kalau mengenai makan nih Pak nggih. Niki alhamdulillah teng mriki niki diperhatikan sangat nih kali Abi kali Umi, ibunya Pak Yahya niku. Lah, biasanya itu kalau Umi itu ngecek Pak. Biasanya sampai ngecek ini anak-anak sudah makan belum. Anak-anak jangan sampai nggak makan. Pokoknya lah sampai ditanyakan nih Pak. Nasi itu ukurannya kurang ndak? Niku saestu niku. Sangat perhatian masalah makan niku. Ini kurang ndak? Launya gimana? Kurang apa? Segone ini kurang akeh agak pasti diperhatikan niku Bu. Sangat-sangat diperhatikan oleh sini Kak. Kalau sini nggih bulanan niku cuci yang disampaikan Ustadz Mujab tadi. Cuci sendiri, mandi sendiri ya gitu. Terus sampun ya Pak nggih. Nggih, mungkin saged sharing-sharing teng kantor monggo saged. Untuk pertanyaan keempat monggo ada waktu 5 menit, masih ada waktu 5 menit. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami sudah cukup jelas menjelaskan tentang Pondok Pesantren Al Munawwaroh. Kami ingin menanyakan, karena kami dari jauh Pak ya, dari Sorong, Papua Barat, Pak Ustadz, izin bolehkah ada dispensasi untuk kami apabila mungkin suami saya karena kebetulan mungkin ada dinas luar nanti suatu saat nanti, terus bisa nggak ada dispensasi untuk menyambangi anak kami yang di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan berarti saya nggak ikhlas atau ridho ya Pak Ustadz. Insya Allah saya sudah ikhlas dan ridho menitipkan anak kami di sini karena jauh-jauh dari Sorong, Papua Barat. Kami sangat terharu dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ustadz tadi. Mudah-mudahan anak saya bisa kerasan di sini. Amin, amin, amin. Yang kedua, mungkin tadi belum dijelaskan kalau uang makan tadi per bulan insya Allah kami sudah jelas. Mungkin untuk biaya madrasahnya Pak Ustadz. Jadi mungkin mohon penjelasan sedikit berapa yang harus
tiap bulan kita kirim ke anak kami. Terus mungkin ada uang jajannya anak-anak di luar uang makan dan apa yang harus kita bayar untuk keperluan pondok atau madrasah itu, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya Ibu ini dua, Ustaz. Nggih, monggo dijawab. Yang pertama, apakah boleh nyambangi anaknya? Kan rumahnya Jawa, Ustaz. Papua Barat ini perjalanan kapal itu seminggu, Ustaz. Nggih, nek numpak pesawat nggih tapi nggih 5 juta nggih Bu nggih. Masyaallah. Nggih, pripun niku yang pertama, yang kedua masalah uang saku. Nggih, monggo. Ikhlas ridho, Masya Allah. Jadi yang kita maksud ikhlas ridho itu dalam artian boten kok bukan berarti tidak boleh dijenguk sama sekali. Boleh, boleh, hanya saja kalau bisa itu untuk menjenguk itu ada temponya, ada bertempo, ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan lain sebagainya. Kalau ikhlas itu kalau dijenguk sama sekali orang buatan kecuali Kulo niku biyen, waduh, saya itu 1 tahun full buat disambangi. Yo ngarep omah. Nggih, kulo kadang tapi niki kan cerita nggih. Kulo niku mondok teng mriki Ustaz Anton niki ustaz kulo. Kulo niki nek kangen wis jenenge anak mesti kangen. Niku kadang-kadang iku salat napa jenenge jamaah kan masjid. Jadi salat jamaah ten ngene masjid niki kulo kadang nggih rada nakal nggih. Nggih, kadang niku kula masbuk. Jadi rada ngeri. Jadi liyane pun wudu niku kula santai-santai dobraki, ayo cepet. Nggih, ngoten. Tapi mboten enggak wudu. Niat saya apa? Engko nek wis jamaah, engko kula ketinggalan 1 niku intip-intip omah. Bu, kangen ngoten. Jaluk maaf. Cepetan ngoten. Lu konangan gian, ayo langsung Allahu Akbar. Jadi lumrah, kangen itu lumrah. Cuman maksud kami ikhlas dan ridha itu dalam artian memiliki tempo. Jangan sampai malah mengganggu aktivitas anak-anak belajar dan juga malah nanti anaknya itu secara mental ya apa nggih, engko kangen terus kalau tidak ada tempo. Boleh, monggo, bahkan kami bahkan sangat-sangat mengapresiasi jenengan jauh sekali saking Papua mempercayakan anak jenengan kepada kami, itu kita sangat berterima kasih sekali, Bu. Jadi sampai Papua Ustaz Al-Munawwarah. Nggih, masyaallah. Sampai pundi? Sampai Masya Allah. Dakwah Islamiyahnya Al-Munawwarah Ustaz sampai Papua mriku. Padahal kula dereng nate ceramah teng Papua. Kapan-kapan tak kula nderek mriku Ustaz nggih. Jadi kita dakwah Islamiyahnya memang seperti itu. Jadi ngoten Bu nggih. Terus kemudian yang kedua untuk SPP sekolah madrasah, insya Allah makin dijelaskan Ustaz Anton. Sepengetahuan saya kita tidak ada SPP sekolah free. Sekolah nomor ini beres. Pokok jenengan niku po karek lungguh, Dek, sampean tak kandhani nggih. Sing dijelasne Ustaz Anton wow, beasiswa sampean niku karek lungguh jrek. Sing ngurus iku ustaz-ustate. Jenengan mek tanglet Ustaz kula 10 juz, oke. Dikekno surat, dibudalno. Sing budal ustate. Lho nggih, sing budal niku ustate daftarno ten ngene kemenang, daftarno ten ngene kuwi ten Mesir niku ustate, areke lungguh. Saestu. Jadi sampean niku santai, wis tugale sampean niku ngapal Quran, belajar. Sampean kepengin nanti ngomong ustate diterno. Ngomong nanti didaftarno, saestu. Jadi yang Mesir 7 anak niku sing gopoh niku Ustaz Anton, Ustaz Aidi, areke sewantek. Malah jawaban niku wau, nang Solo 3, alah kentengen Ustaz. Mesir po. Sing daftar sinten? Ustaz Anton. Nah, jadi pokoknya jenengan tugas niku pun jenengan anteng cari nafkah. Sak kata-katae Pak nggih. Sing anak-anak sing adik-adik, halo, adik-adik tugasnya sing mempeng belajar ibadah terus belajar ibadah terus tirakat. Betul. Diempet aku kangen Ustaz. Kangen sapa? Bapake. Engko tak prino wajah bapake sampean tak tempel kene aku bapakmu ngene nak. Ya.
Sing mbak yang ngono. Engko ustazah kok tak kei fotone ibu-ibu dhewe-dhewe. Engko ben ditempel kene, kangen ibu, iki ibu iki. Ketilus ngono ae. Dianggap ustazahnya ini adalah pengganti dari bapak ibu SMP. Oh, gitu. Nonton nggih. Nah niki mungkin ada tambahan Ustaz untuk madrasah SPP. Ya sedikit mawon. Untuk madrasah memang kita nggak ada SPP. Paling nanti ada pembayaran itu terkait dengan ujian semester, nggak sampai 150 per semester. Terus ditambah dengan buku itu pun tidak lebih dari 200 satu semester. Ini mawon. Yang lainnya insya Allah nggak ada. Ngerti nggih untuk sekolahnya. Jadi kita free. Panjenengan doakan mawon, mudah-mudahan untuk madrasah dan pondok ini semakin barokah, Allah semakin memberikan kecukupan untuk pondok, untuk madrasah dan untuk guru-guru semuanya. Amin. Ya, terima kasih. Izin nambahi Ustadz. Untuk uang saku Bu, di sini nih yang dulu itu 5.000 per hari Bu. Kalau sekarang saat ini 10.000 ya Ustadz ya. Niku maksimal 10.000. Nggih saged jajan ten namine Bu Fiah. Niku kantin, wonten kantin ya Mbak, putra ada sendiri, putri ada sendiri, nanti dilengkapi dengan fasilitas. Untuk sambang ya Bu ya, yang tadi di awal ingin nambahin, insya Allah untuk yang dari jauh ada rukhsah, ada keringanan, bisa nanti. Soalnya kan di sini kan hanya 1 bulan 1 kali, minggu Jumat awal atau Jumat akhir itu ya Ustaz ya. Jumat awal putri, sambangan putri yang Jumat awal, terus Jumat yang kedua anak laki-laki gitu. Nah biasanya Ibu ingin nambahi sedikit yang saya pernah disampaikan oleh Pak Yai Abi. Kalau yang dari jauh-jauh ini, kalau ingin pulang duluan itu dipersilahkan. Kalau seumpamanya liburan Ramadan tanggal 15 Juli, lah nanti kalau udah ini tanggal 15 Juli nggak ada tiket kapal atau pesawat lagi soalnya jauh perjalanan. Lah itu diberi keringanan oleh Kiai, nanti diizinkan seminggu atau 3 hari atau berapa, pokoknya tidak jauh-jauh hari itu diberi izin oleh Kiai, soalnya ya darurat itu tadi, tiket, masalah tiket itu ada kok. Ada santri satu itu ya, dari mana kan, yang luar Sumenep yang ke sana itu, kalau naik kapal gelombangnya harus nunggu tenang dulu. Itu yang Fasel Robi sekarang Kangen, Bawean Kangen ya, itu ada Bu. Itu kalau nunggu kapal itu bisa sampai ada bulan-bulannya, ada musim-musimnya. Lah itu diperbolehkan sama Abi, sama Kiai, ngoten. Nggih, cukup Ustaz nggih, ditutup nggih. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sini sesi terakhir tanya jawab berjalan lancar. Untuk selanjutnya penutupan. Sebelum kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin yang nantinya ditutup barokah doa oleh Ustadz, oleh Bapak. Monggo kula tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa khairul kalam alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun barokah doa. Matur suwun dikasih kesempatan. Namun sebelumnya sebetulnya tadi mau tanya yang terakhir tapi ditutup. Oh nggih. Sebab iki kan rumahnya luar kota, kaitannya dengan Samban. Nggih. Nggih matur mawon mengke teng kantor mawon. Nggih matur suwun. Kula memang matur suwun sanget dumateng keluarga besar Al Munawarah yang mana
putra putri kami dan saudara-saudara kami itu semuanya mondok di sini gitu. Dan yang alhamdulillah yang diceritakan tadi yang 3 anak itu termasuk anak saya Imam Mukis Khoir yang insya Allah duka diterima doang buat sing ten luar negeri gitu. Nggih. Itu alhamdulillah saya terima kasih banyak yang mana diberi kesempatan nyekel mic niki. Terima kasih banyak atas pendidikannya yang telah disampaikan oleh para ustadz-ustadz yang ada di sini. Alhamdulillah, itu saja. Terima kasih. Marilah acara sosialisasi santri baru Pondok Pesantren Al-Munawwaroh pada pagi ini kita tutup bersama dengan bacaan doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semua keluarga besar dari Pondok Al-Munawwaroh dan wali santri semuanya diberi nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, rezeki yang banyak barokah sehingga bisa digunakan untuk memondokkan di Al-Munawwaroh sehingga menjadi putra putri yang betul-betul menjadi idaman bagi kedua orang tua, anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Biridallah wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan akhirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'amahu wa yukafi majidana rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhika wa adil sultanik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Di hari yang penuh berkah ini ya Allah, terimalah dan kabulkanlah doa kami ya Allah. Allahumma salli salatan tunzina biha min jamil ahwal afat wa taqabilana biha jamil hajat wa tutahiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'na indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jamil khairati wal khayati wa abadal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang yang pandai mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah orang yang tahu menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah. Jadikanlah ya Allah putra putri kami ya Allah, keluarga besar kami ya Allah, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwaroh. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami ya Allah, khususnya kepada putra putri kami ya Allah. Jadikanlah mereka putra putri yang taat menjalankan perintah-perintah ya Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang pandai mensyukur nikmat-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada acara selanjutnya nggih Ibu Bapak, yaitu penandatanganan surat pernyataan santri baru. Di situ sudah ditunggu oleh Ustadz Mujabun nggih sama mutakhaddimin nggih.
Kan mriku nggih Ustaz Mujab. Telek. Ayo ana. Wahid ka wahid nyata betul. Nah, nggih. Monggo Ibu Bapak saged dibagi dah. Sini satu, sana satu, biar cepat. Nggih. Cucu. Hah? Banat huna. Banat huna. Ada rojul huna. Rojul banat. Nah, mutakhatimin aina tafadhal. Tahu itu satu. Nah, huna rojul. Aina. Mutakhatimin. Ada. Nah, saya. Monggo Bapak Ibu nggih, matur suwun.